Kita panggil adik Feli yang akan bertutur berdasarkan kitab suci. Selamat malam para romo, selamat malam para suster, om, tante, dan teman-teman semuanya. Nama saya Felicia, wakil dari Provinsi Bali. Saya akan membawakan cerita tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah yang kaya raya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu meminta harta warisan pada ayahnya. "Ayah, berikan aku harta warisannya menjadi hakku." Si bungsu ini meminta warisan, padahal ayahnya belum meninggal. Ia ingin mendapat harta warisan saat itu juga, agar ia bisa bersenang-senang dan hidup bebas. Lalu sang ayah pun membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh si bungsu? Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual semua bagiannya. Diiringi air mata sang ayah, si bungsu pergi ke negeri yang amat jauh. Kalau kita pikir, si bungsu ini aneh juga ya. Ia pergi ke negeri yang jauh, padahal ia bisa hidup dengan aman dan nyaman di rumah bersama ayahnya yang selalu melindunginya dan memenuhi segala kebutuhannya. Di negeri itu, si bungsu berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya. Siang malam, ia berpesta dengan teman-teman barunya, minum, mabuk dengan bebasnya. "Ayo teman-temanku, makan dan minumlah sepuas kalian. Semua aku yang bayar," teriak si bungsu dengan sombongnya. Begitulah hidupnya setiap hari. Tiada hari tanpa berpesta. Hingga suatu hari, habislah semua harta si bungsu. Dan saat itu juga terjadi bencana kelaparan yang parah di seluruh negeri itu. Si bungsu pun merasa kelaparan. Ia meminta pekerjaan kepada beberapa penduduk di negeri itu. Tapi tak seorang pun yang memberikannya. Saat ia hampir putus asa, ada seseorang yang memberinya pekerjaan. Wah, senangnya si bungsu. Tapi tunggu dulu, pekerjaan apa yang diberikannya? Si bungsu disuruh menjaga babi di padang. Hah?
menjaga babi. Si bungsu terpaksa menerima pekerjaan itu karena tidak ada pekerjaan lain untuknya. Setelah itu, ia makin kelaparan. Bahkan saking laparnya, ia ingin memakan ampas makanan babi-babi itu. Tapi tak seorang pun yang mengizinkannya. Ia merasa sangat sedih dan menyesal. Ia teringat akan makanan yang berlimpah ruah di rumah ayahnya. Ia juga teringat akan kasih sayang ayahnya yang begitu besar padanya. Ia merasa bersalah dan menyesal. Ia ingin sekali pulang dan meminta maaf pada ayahnya. Setelah berpikir demikian, ia pun pulang. Sementara itu, di rumah ayahnya, semenjak kepergian si bungsu, suasana menjadi sangat sepi. Sang ayah sedih atas kepergian si bungsu. Ia berdiri di depan pintu menunggu, seolah-olah saat itu si bungsu akan pulang. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ketika si bungsu dalam perjalanan pulang, dari jauh sang ayah melihatnya. Ia berlari lalu memeluk dan menciumnya. Si bungsu semakin merasa bersalah dan menyesal. Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tidak lagi pantas disebut sebagai anakmu. Jadikan saja aku sebagai salah seorang upahanmu, Ayah. Mendengar penyesalan anaknya, apa yang dilakukan oleh sang ayah? Sang ayah tidak marah sama sekali. Ia justru menarik si bungsu, memeluknya lagi, dan memerintahkan para pelayannya. Pelayan, cepat ambilkan jubah yang terbaik, pakaikan pada anakku. Kenakan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. Sembelihlah lembu yang paling gemuk dan adakan pesta meriah. Karena anakku telah mati, tapi hidup kembali. Ia hilang, tapi ditemukan kembali. Dengan sigap, para pelayan melaksanakan perintah tuannya. Sungguh seorang ayah yang luar biasa. Begitu bijaksana dan mengasihi anaknya.
Sementara itu, si sulung pulang dari ladang. Dalam perjalanan, ia mendengar suara musik. Ia penasaran dari mana asal suara itu. Ia pun berjalan cepat-cepat untuk mengetahui asal suara itu. Ketika sampai di rumah, ia melihat orang-orang sedang menari. Ia pun tahu asal suara tadi. Oh, dari rumah ayah. Tapi ada apa ya? Ia pun memanggil seorang pelayan dan menanyakan, apa arti semua ini? Pelayan itu pun menjelaskan bahwa adiknya telah kembali dengan sehat dan ayahnya menyembelih lembu serta mengadakan pesta untuknya. Si sulung merasa sangat marah. Ia merasa ini tidak adil. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Mengetahui hal itu, sang ayah keluar dan berbicara dengan si sulung. Tapi si sulung menjawab, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tapi tak sekalipun ayah memberi aku seekor anak kambing untuk kunikmati bersama teman-temanku. Tapi ayah, begitu anakmu itu pulang, anak yang telah menghabiskan hari tamu, ayah malah menyembelih lembu dan mengadakan pesta untuknya." Tapi sang ayah menjawab dengan lembut, "Anakku, engkau selalu bersamaku. Segala milikku adalah milikmu. Tapi kita harus bersukacita karena adikmu telah mati tapi hidup kembali. Ia telah hilang tapi ditemukan kembali." Demikian kisah tentang anak yang hilang. Ada 3 tokoh dalam cerita ini. Ayah yang bijaksana, si sulung, dan si bungsu. Kita termasuk yang mana ya? Jika kita termasuk si sulung atau si bungsu, marilah kita menyadari kesalahan kita dan bertobat. Berbuat baik bagi orang tua, sesama, dan terutama bagi Bapa kita di surga yang selalu melihat dan menyertai kita. Amin. Terima kasih.